sekali lagi untuk setiap modul itu Bapak Ibu kerjakan dan pastikan warna hijau. Kalau misalkan tanda seperti ini ya, seperti video, ini berarti Bapak Ibu menonton video. Kalau misalkan ada gambar seperti ini berarti Bapak Ibu memahami modul atau belajar membaca modul pada bentuk PDF. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Kang Uye Channel berbagi informasi, edukasi, dan tutorial seputar dunia pendidikan. Pada kesempatan ini, saya akan membagikan panduan lengkap cara mengerjakan modul LMS untuk PPG guru tertentu tahun 2025 di RGTK atau Ruang Guru Tenaga Kependidikan. Bagaimana caranya? Sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar Bapak Ibu Guru tidak ketinggalan video-video edukatif lainnya dari Kang Uye Channel. Simak videonya, tonton, dan jangan di-skip hingga selesai. Nah, ini adalah tampilan awal untuk Bapak Ibu ketika masuk ke SIM PKB, yaitu di website ppg.simpkb.id/home. Nah, ini adalah informasi untuk Bapak Ibu, nama, bidang studi, LPTK, akun belajar, dan di sini ada menu untuk lapor diri, kemudian masuk RGTK, dan jadwal paket informasi. Nah, sekarang Bapak Ibu silakan mencoba untuk masuk ke RGTK. Kita coba untuk masuk ke RGTK, kita klik. Nah, nanti akan tampil seperti ini. Ini adalah RGTK atau Ruang Guru dan Tenaga Kependidikan. Jadi nanti Bapak Ibu ketika sudah menyelesaikan lapor diri akan dilanjutkan untuk belajar di RGTK atau Ruang Guru dan Tenaga Kependidikan. Nah, kemudian di ruang RGTK ini banyak sekali modul-modul pelatihan ya. Ada diklat, kemudian pelatihan mandiri, dan juga ada komunitas. Nah, khusus untuk PPG guru tertentu tahun 2025, itu nanti kita akan masuk di diklat ini, yaitu di pendidikan dan pelatihan terbimbing menggunakan LMS. Jadi sistemnya adalah LMS atau Learning Management System. Nah, kita akan coba masuk ke diklat ini, kita klik di sini. Nah, ini adalah tampilan ketika kita sudah mengetik atau mengklik RGTK di menu diklat ya. Di sini ada keterangan saat ini Anda login sebagai, nah ini pastikan untuk email yang Bapak Ibu masukkan itu sama dengan email yang ada di SIM PKB. Nah, kemudian di sini ada hubungkan dengan LMS atau Learning Management System. Silakan Bapak Ibu klik di sini, hubungkan dengan LMS, kita klik. Nah, ini ada keterangan atau notif, maaf akun Anda belum terdaftar sebagai peserta. Karena pada saat ini untuk RGTK itu belum dimulai ya. Nanti di sini Bapak Ibu akan diarahkan untuk memulai RGTK atau belajar mandiri di LMS PPG guru tertentu tahun 2025. Nah, untuk jadwal penyelenggaraannya sendiri untuk PPG bagi guru tertentu tahun 2025, di sini ada pemanggilan peserta di SIM PKB yaitu pada tanggal 8 sampai 17 Mei tahun 2025. Nah, kemudian di sini ada lapor diri di LPTK tanggal 22 Mei sampai 1 Juni tahun 2025. Nah, saat ini Bapak Ibu masih dalam tahap lapor diri di LPTK. Nah, ketika Bapak Ibu sudah melaksanakan lapor diri di LPTK, baru kemudian tahap berikutnya adalah pembelajaran mandiri di platform RGTK atau Ruang GTK. Yaitu dimulai pertanggal 6 Juni sampai dengan 18 Juli tahun 2025. Nah, untuk gambaran Bapak Ibu bagaimana pembelajaran mandiri di platform Ruang GTK ini, saya akan memberikan gambaran secara menyeluruh dari A sampai Z, dari awal dan sampai akhir. Nah, ini adalah tampilan untuk diklat belajar berkelanjutan ya. Nanti Bapak Ibu setelah melakukan lapor diri di LPTK, kemudian Bapak Ibu akan melaksanakan belajar mandiri di RGTK, yaitu di menu diklat. Nah, ketika Bapak Ibu sudah ada tampilan ini di RGTK-nya, silakan Bapak Ibu klik di diklat ini ya. Kita klik di sini. Nah, kemudian di sini ada muncul selamat datang di sertifikasi pendidik. Program pendidik profesi guru untuk guru dalam jabatan mendapat sertifikat pendidik. Nah, ini ada nama Bapak Ibu, kemudian NIP-nya, ini sebagai contoh saja ya Bapak Ibu. Kemudian satuan pendidikan, jenjang, mata pelajaran, bidang studi, dan NPSN. Nah, pastikan untuk data yang ada di sertifikasi pendidik ketika melakukan awal diklat ini, pastikan sudah sesuai dengan aktual yang Bapak Ibu miliki.
Nah, di sini ada tombol iya, data sesuai, dan juga data tidak sesuai. Kalau misalkan sudah sesuai untuk data sertifikasi pendidik ini, silakan Bapak Ibu klik ya data sesuai. Kalau misalkan masih belum sesuai, silakan klik data tidak sesuai. Nah, berikutnya bagaimana kalau misalkan data tidak sesuai? Nah, di sini ada keterangan ya. Nanti kalau misalkan Bapak Ibu datanya tidak sesuai, yaitu bisa mengajukan perbaikan data ke operator Dapodik ya. Jadi silakan Bapak Ibu konfirmasi dan ajukan kepada operator Dapodik sekolahnya masing-masing bahwa data Bapak Ibu kurang sesuai atau tidak sesuai. Silakan diajukan untuk penyesuaiannya. Kemudian yang kedua, yaitu pastikan data sesuai sebelum mengunduh sertifikat kelulusan, sehingga data di sertifikat Anda akurat. Nah, kalau misalkan datanya tidak sesuai, otomatis nanti ketika Bapak Ibu kelulusan, itu sertifikat pendidiknya datanya tidak sesuai, makanya silakan disesuaikan. Nah, kemudian yang ketiga, yaitu bagaimana kalau misalkan data tidak sesuai, tetap Bapak Ibu wajib melanjutkan ke tahap berikutnya sambil menunggu perbaikan data. Jadi silakan Bapak Ibu melanjutkan pembelajaran mandiri di LMS RGTK PPG Guru Tertentu tahun 2025 ini sambil menunggu perbaikan data. Jangan sampai Bapak Ibu menunggu perbaikan data akan tapi tidak melanjutkan pembelajaran LMS PPG Guru Tertentu ini. Berikutnya, kemudian di sini ada tampilan yaitu pelajari modul. Nah, ketika Bapak Ibu sudah melakukan data sesuai, itu nanti akan ada pelajari modul. Nah, pada dasarnya untuk modul di PPG Guru Tertentu itu ada 3 ya. Yang pertama prinsip pengajaran dan asesmen, kemudian pendidikan sosial emosional, lalu yang ketiga adalah pengantar pendidikan anak berkebutuhan khusus atau ABK. Nah, ketiga modul ini Bapak Ibu harus kerjakan dan harus diselesaikan berikut pretest dan posttestnya. Nah, untuk prinsip pengajaran sendiri dan asesmen itu ada 4 unit pembelajaran. Kemudian untuk pendidikan sosial dan emosional itu ada 3 unit pembelajaran. Lalu untuk pengantar pendidikan anak berkebutuhan khusus atau ABK itu ada 2 unit pembelajaran. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu klik di sini ya, prinsip pengajaran dan asesmen, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Apakah Anda memilih modul ini? Dengan membuka modul ini, maka modul lain akan terkunci dan akan tersedia lagi pada 7 November tahun 2025. Nah, ini hanya sebatas simulasi saja Bapak Ibu ya, atau gambaran. Nanti mungkin untuk tanggalnya itu berbeda. Nah, kemudian ketika Bapak Ibu klik di sini, silakan Bapak Ibu klik di sini saya yakin ya. Ketika kita klik ya saya yakin. Nah, nanti akan muncul seperti ini ya. Jadi di sini ada prinsip pengajaran dan asesmen. Nah, di sini ada prinsip UBD dalam pembelajaran dan asesmen, yaitu yang pertama pembelajaran berdiferensiasi, kemudian merancang pembelajaran dan asesmen dengan pendekatan TARL, lalu yang ketiga adalah merancang pembelajaran dan asesmen dengan pendekatan CRT. Nah, silakan Bapak Ibu klik semua untuk modul-modul pembelajaran ini dan pelajari dengan sesama dan pahami untuk Bapak Ibu mudah ketika ada post-test di akhir modul ini. Nah, berikutnya untuk pembelajaran berdiferensiasi sendiri di sini ada banyak sekali materi-materi ya. Di sini ada mengelola pembelajaran untuk memenuhi keberagaman peserta didik, merancang pembelajaran untuk memenuhi keberagaman peserta didik, dan seterusnya sampai ada latihan pemahaman. Nah, pastikan Bapak Ibu ya, ini ada tanda checklist warna seperti ini. Ini artinya belum dikerjakan. Nah, kalau misalkan sudah dikerjakan nanti warnanya biasanya hijau seperti itu. Nah, kemudian kalau misalkan sudah dikerjakan semua, nanti Bapak Ibu akan melaksanakan atau mengerjakan latihan pemahaman ya. Setelah mengerjakan semua ini dan checklist hijau, nanti Bapak Ibu akan mengerjakan latihan pemahaman. Nah, untuk latihan pemahaman itu ada 10 soal ya, seperti ini tampak pada layar Bapak Ibu. Di sini ada latihan pemahaman, soal 1 dari 10. Nah, jadi nanti setiap soal itu tampilannya seperti ini, kemudian bisa Bapak Ibu lanjutkan. Pada dasarnya untuk RGTK ini sama dengan PMM ya, karena hanya beda istilah saja. Kalau dulu PMM, kalau sekarang adalah RGTK atau Ruang Guru dan Tenaga Kependidikan. Nah, ini adalah contoh untuk latihan pemahaman pada modul atau materi pembelajaran berdiferensiasi. Nah, tinggal Bapak Ibu ikuti saja alurnya dan silakan Bapak Ibu jawab satu persatu. Ini contohnya soal yang pertama ya.
Berikut ini contoh kegiatan yang tergolong ke dalam praktek pendidikan adalah, nah kita klik contohnya ya, yang ini Ibu Ani sedang mendownload file materi pendidikan Pancasila. Kalau misalkan Bapak Ibu sudah yakin untuk jawaban dari soal latihan nomor 1 ini, silakan kemudian Bapak Ibu klik lanjut di bawah ini. Nah, ketika kita klik lanjut, lalu kemudian ada soal berikutnya ya. Ini soal berikutnya, kalau misalkan salah, misalkan Bapak Ibu salah ya, nanti di sini ada keterangan salah gitu. Kalau misalkan benar berarti ada checklist benar. Jadi ketika Bapak Ibu mengklik ya untuk B ini, lanjut misalkan, nah ternyata itu benar, nanti akan di checklist hijau seperti ini. Kalau misalkan salah berarti akan silang seperti ini. Kemudian kita bisa lanjut ya di sini ketika kita klik lanjut. Lalu Bapak Ibu akan mengerjakan cerita reflektif ya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu sudah melakukan atau mengerjakan latihan pemahaman dari soal 1 sampai dengan soal 10 ini, nanti Bapak Ibu akan mengerjakan terakhir yaitu di cerita reflektif ya. Ini dari materi atau daftar materi pembelajaran diferensiasi. Nah, untuk tampilan cerita reflektif yaitu seperti ini ya. Ini contoh saja, yaitu sekolah Anda baru pertama kali menerima peserta didik disabilitas sensorik netra dan disabilitas sensorik rungu. Peserta didik tersebut ternyata menjadi salah satu anak didik yang Bapak Ibu belajarkan, dan ini kali pertama Bapak Ibu memiliki peserta didik disabilitas. Apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk mengenalkan keragaman ini pada peserta didik pada umumnya dan pada orang tua peserta didik di kelas yang Anda ajar? Nah, pada dasarnya untuk soal reflektif ini atau cerita reflektif ini ada semua pada materi pembelajaran diferensiasi. Tinggal Bapak Ibu pahami dan pelajari ya materinya, kemudian silakan dituliskan jawaban dari cerita reflektif ini. Nah, ini nanti ada kolom untuk Bapak Ibu kerjakan atau ketikkan di sini. Nah, ini ada minimal 50 karakter ya. Jadi minimalnya itu 50 karakter. Nah, di sini tuliskan refleksi yang ingin Anda tuliskan di sini minimal 50 karakter. Nah, kemudian kalau misalkan sudah dituliskan atau diketikkan untuk refleksi cerita reflektif ini, lalu silakan klik simpan di bawah ini. Nah, kemudian di sini nanti Bapak Ibu akan diarahkan kepada keragaman peserta didik ya. Ini masih dalam daftar materi untuk materi yaitu pembelajaran diferensiasi. Pastikan semua materi-materi yang ada pada setiap modul itu Bapak Ibu sudah checklist hijau seperti ini ya. Nah, kalau misalkan sudah checklist hijau, baru kemudian Bapak Ibu bisa melakukan latihan pemahaman. Nah, di sini ya latihan pemahaman, dan di sini ada cerita reflektif juga. Nah, kemudian baru bisa yaitu untuk prinsip pengajarannya nanti di sini ada keterangan selesai ya. Tadi kan ada 3 untuk modulnya ya, yaitu pertama prinsip pengajaran, kemudian pendidikan sosial emosional, dan juga ada pengantar pendidikan anak berkebutuhan khusus atau ABK. Jadi setiap modul ini nanti ada materi seperti ini, dan setiap materi pun ada latihan pemahaman dan juga ada cerita reflektifnya seperti itu. Nah, ini untuk satu modul ya seperti itu. Jadi pastikan untuk setiap modul di sini Bapak Ibu sudah warna hijau seperti ini ya. Ada keterangan yaitu selesai. Nah, kemudian ini juga sama ya untuk keterangannya yaitu sudah selesai. Jadi pastikan sekali lagi untuk setiap modul itu Bapak Ibu kerjakan dan pastikan warna hijau. Kalau misalkan tanda seperti ini ya, seperti video, ini berarti Bapak Ibu menonton video. Kalau misalkan ada gambar seperti ini berarti Bapak Ibu memahami modul atau belajar membaca modul pada bentuk PDF seperti itu. Nah, berikutnya setelah beres semua nanti Bapak Ibu akan mengerjakan post test ya. Nah, di sini ada keterangannya untuk 1 sampai 5. Hasil post test pertama akan dipakai sebagai acuan pemahaman Anda. Yang kedua, wajib jawab semua soal. Nah, yang ketiga, tiap jawaban punya bobot tersendiri. Yang keempat, soal dapat dikerjakan secara acak, dan 5, setelah selesai klik kumpulkan. Jadi untuk pengerjaan proses ini adalah hasil Bapak Ibu pemahaman atau pembelajaran pada setiap modulnya, baik itu modul 1 sampai dengan modul 3. Nah, kalau misalkan sudah seperti ini, tinggal Bapak Ibu klik di sini nanti ya, mulai post test. Nanti diarahkan Bapak Ibu akan melakukan latihan soal. Nah, ini adalah latihan soalnya, yaitu latihan soal 1 dari 5 ya. Jadi soalnya semuanya adalah 5 untuk setiap post test pada setiap modul. Nah, ini adalah contoh untuk soalnya pada post test ini. Semboyan Ki Hajar Dewantara yang terkenal dalam dunia pendidikan yaitu Tut Wuri Handayani memiliki arti. Nah, tinggal Bapak Ibu pilih jawabannya A, B, C, D, atau E.
Nah, kalau misalkan Bapak Ibu sudah memilih, silakan klik lanjutkan di sini ya. Klik selanjutnya. Nah, kemudian nanti ada hasil untuk postesnya. Jadi total dari seluruh proses ini ketika sudah selesai ya, nanti di sini ada warna hijau untuk centangnya ketika sudah selesai soal 5 ini. Nah, ini adalah poinnya yang Bapak Ibu dapat, yaitu 23/25. Nanti ada hasil poinnya seperti ini. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu kurang yakin, silakan kerjakan ulang ya. Bisa kerjakan ulang sampai hasilnya maksimal, yaitu 25/25. Artinya setiap satu soal itu mempunyai skor 5. Nah, kemudian kalau misalkan kerjakan ulang, nanti Bapak Ibu akan tampil seperti ini lagi, mengerjakan latihan soal. Kalau misalkan keluar, berarti nanti Bapak Ibu lanjutkan ke modul berikutnya. Nah, kemudian yang tadi prinsip pengajaran dan asesmen ya, udah selesai semua. Nah, ini nanti akan centang hijau seperti ini ya, semuanya akan centang hijau. Jadi pastikan kalau misalkan belum centang hijau, intinya harus centang hijau agar Bapak Ibu bisa melaksanakan atau menyelesaikan setiap tahapan-tahapan pada pembelajaran PPG Guru Tertentu tahun 2025 ini. Nah, berikutnya untuk setiap proses juga nanti ada paket ya. Di sini ada paket 1, paket 2, dan juga ada paket 3. Setiap paket juga di sini ada warna tersendiri ya. Kalau misalkan hijau ini berarti sudah selesai. Kemudian kalau misalkan warna seperti ini berarti belum selesai. Nah, kemudian untuk setiap proses pada setiap paket ini kalau sudah selesai nanti Bapak Ibu akan diarahkan untuk membuat jurnal pembelajaran. Nah, di sini ada kerjakan jurnal pembelajaran. Di sini ada 5 pilihan untuk tugas akhir, yaitu selesaikan unit dan latihan soal. Nah, berikutnya untuk tampilan jurnal pembelajaran yaitu nanti seperti ini ya, yaitu menyebarkan pemahaman merdeka belajar buka rincian dipilih ketika kita selanjutnya dan milih selanjutnya. Jadi nanti akan ada pilihan ya untuk kerjakan jurnal pembelajaran. Ini contoh yaitu untuk pilihannya menyebarkan pemahaman merdeka. Silakan Bapak Ibu pilih dari 5 pilihan tugas akhir untuk jurnal pembelajaran ini. Jadi setiap modul itu ada postes, kemudian ada juga jurnal ya, jurnal akhir pada setiap modulnya. Nah, jadi intinya adalah setiap modul-modul pembelajaran yang akan Bapak Ibu lakukan atau kerjakan di modul LMS PPG Guru Tertentu di RGTK, ini adalah di akhirnya itu adalah jurnal pembelajaran pada setiap modul dan setiap paketnya. Jadi pastikan Bapak Ibu untuk mengerjakannya bisa mengerjakan pada indikator yaitu warna hijau. Jadi untuk warna hijau ini Bapak Ibu sudah selesai dan bisa lanjut ke tahap-tahap berikutnya. Alhamdulillah untuk pembelajaran LMS pada Guru Tertentu 2025 ini sangat dipermudah dan juga sangat singkat waktunya. Jadi manfaatkan kesempatan ini, jangan sampai lalai dan juga jangan sampai waktunya itu terlewati. Jadi pastikan Bapak Ibu mengetahui jadwal-jadwalnya dan juga pastikan semua tahapan Bapak Ibu dikerjakan dan diselesaikan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang sedang mengikuti PPG Guru Tertentu tahun 2025 ini dipermudah, dilancarkan, dan lulus akhirnya mendapatkan TPG atau tunjangan profesi guru. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.